Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Kita sudah memasuki pelajaran yang baru, yaitu di triwulan yang keempat dengan judul besar tema-tema dalam Injil Yohanes. Di pelajaran yang pertama, sepanjang satu pekan ini kita belajar tentang tanda-tanda yang menunjuk kepada jalan. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Penulis dari Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes, salah satu dari murid Yesus. Dan kalau kita baca dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31, kita mendapatkan informasi apa tujuan penulisan Injil Yohanes. Tujuannya adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi tujuan penulisan Injil Yohanes adalah supaya para pembacanya, termasuk kita, percaya bahwa Yesus itu Mesias, Anak Allah, dan kita memperoleh hidup di dalam nama Yesus. Itulah tujuan penulisan Injil Yohanes. Dan kalau kita lihat pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu minggu atau satu pekan ini, penulis pelajaran Sekolah Sabat ini memulainya dari Yohanes pasal 2. Kenapa tidak dari Yohanes pasal 1? Karena memang penulis pelajaran Sekolah Sabat ini mau menekankan kepada tema. Dan penulis pelajaran Sekolah Sabat ini ingin memperkenalkan siapa itu Yesus melalui 3 tanda atau 3 mujizat yang Yesus lakukan. Sehingga ketika kita membaca tanda-tanda itu, apa yang Yesus lakukan di sana, kita mengetahui siapa itu Yesus. Jadi pendekatannya kepada personal dari Yesus. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama Yohanes 2 ayat 1-11. Kemudian Yohanes 4 ayat 46-54. Kemudian Yohanes 5 ayat 1-9. Yang pertama, Yohanes 2 ayat 1-11. Air menjadi anggur. Ini mujizat yang Yesus lakukan pertama kali. Ketika pernikahan di Kana kekurangan anggur, kemudian Yesus mengubah air menjadi anggur. Mengingatkan kita peristiwa di Perjanjian Lama, mujizat yang Musa lakukan, yaitu mengubah air Sungai Nil menjadi darah. Itu tulah yang pertama. Untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kalau kita baca dalam Ulangan 18 ayat 15, ada nabi yang seperti Musa nanti yang akan hadir, yaitu Yesus Kristus. Dengarkan dia. Itulah sebabnya maka ketika Yesus hadir dalam mujizat yang pertama, air menjadi anggur, maka mengingatkan peristiwa di Perjanjian Lama, air menjadi darah. Kalau Musa membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Yesuslah yang akan membebaskan manusia dari belenggu dosa. Nah, kita lihat iman. Jadi ada iman dalam mujizat ini. Maria, ibu Yesus, dia mengatakan, dengarkan. Ini kepada pelayan-pelayan, dengarkan apa yang dia katakan. Kemudian para pelayan menurut apa yang Yesus perintahkan. Jadi dengan adanya iman ini, maka mujizat air menjadi anggur menjadi nyata atau berhasil. Kemudian yang kedua, Yohanes 4 ayat 46-54. Anak pegawai istana yang sembuh dari sakitnya. Ya, dia datang meminta pertolongan Yesus, sembuhkan anakku. Kemudian Yesus mengatakan, kalau kamu tidak melihat tanda atau mujizat, kamu tidak percaya. Tapi dia katakan, datanglah sembuhkanlah anakku. Nah, baru Yesus mengatakan anakmu hidup. Nah, Yesus melihat hati bahwa iman, ini iman, dari pegawai istana ini benar-benar percaya mengimani Yesus. Sehingga ada kesembuhan bagi anaknya di sana. Kemudian yang ketiga, Yohanes 5 ayat 1-9, orang lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya disembuhkan oleh Yesus. Itu juga oleh karena iman. Ketika Yesus datang dan mengatakan, maukah engkau sembuh? Kemudian dia ceritakan apa yang terjadi. Yesus katakan lagi, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Seketika itu dia sembuh dan bisa berjalan lagi. Itu semua karena iman percayanya kepada Yesus. Jadi melalui 3 tanda ini kita melihat kuasa Yesus bahwa dia berkuasa luar biasa karena dia Mesias, Anak Allah. Nah, pelajaran hari Rabu dan Kamis, kita melihat para pemimpin agama menjadi keras hati. Kenapa? Karena yang pertama, hati mereka yang jahat. Yang kedua, kepercayaan yang salah tentang Mesias. Bagi mereka, Mesias akan datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Seharusnya, Yesus datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Kemudian yang ketiga, kecintaan mereka pada kekuasaan. Yang keempat, kurang penyerahan diri kepada Allah. Ini 4 hal yang membuat mereka keras hati. Dan di pelajaran hari Kamis, pernyataan Yesus untuk membuktikan dirinya adalah Mesias, Anak Allah. Yang pertama, dia memiliki hubungan intim dengan Bapa. Yang kedua, dia menyatakan ada 4 saksi. Yohanes Pembaptis, mujizat, Bapa, dan kitab suci. Dan yang ketiga, dia membandingkan pelayanannya dengan sikap mementingkan diri dari para pemimpin agama. Sehingga itu akan menghukum mereka. Jadi melalui pelajaran Sekolah Sabat ini, kita melihat tentang Yesus melalui tanda-tandanya. Bahwa dia Mesias, dia Anak Allah. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita
untuk mengimani Dia, percaya kepadanya di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga ketika diperkenalkan Yesus melalui 3 tanda ini, inilah yang akan membuka jalan di dalam perjalanan kitab Yohanes yang akan kita pelajari sepanjang 1 triwulan ini. Semoga pelajaran Sekolah Sahabat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.